Perkenalkan, nama saya Angelo Karati Kanggang dari kelompok 10 NPM 220711833. Perkenalkan, nama saya Putra Palampang Tarung, NPM saya 2207111835. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah permainan yang telah kami ciptakan yang bernama 505. Permainan Five Over ini merupakan permainan yang terinspirasi dari permainan FOS. Tapi kami melakukan sedikit modifikasi karena kami merasa bahwa permainan SOS itu sangat sederhana dan kurang menarik. Kami menambahkan fitur-fitur seperti fitur keberuntungan dalam permainan ini. Tujuan kami membuat permainan ini adalah sebagai media hiburan bagi khalayak umum. Target pasar yang kami incar juga sangat luas karena fitur yang kami terapkan itu sangat sederhana. Jadi, target pasar kami bisa mulai dari usia 12 tahun. Jenis permainannya, permainan kami merupakan permainan papan. Bentuk papan bisa saya paparkan seperti ini. Nah, jadi jadi papannya itu seperti ini. Untuk papan yang berwarna hitam putih itu merupakan arena dari pemain. Dan untuk papan putih yang ada di tengah merupakan tempat untuk melemparkan dadu serta tempat meletakkan kartu dan juga tempat untuk menuliskan poin dari setiap pemain. Baik, jadi di sini permainan kami tidak hanya menggunakan papan saja, melainkan ada alat bantu juga seperti kartu dan dadu yang tadi sudah saya sebutkan, serta spidol untuk menulis poin dari pemain. Untuk papan pemain bisa dilihat lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, dia memanjangnya 9 kotak dan tingginya 5 kotak. Ini akan menjadi tempat untuk membentuk angka 505, yaitu merupakan tujuan dari permainan kami. Dadu, kami menggunakan dadu standar. Untuk kartu hitam, untuk kartu bisa dilihat seperti ini. Jadi, saya akan menampilkan kartu. Nah, untuk warna kartu yang hitam itu seperti ini. Dan untuk warna kartu yang putih itu seperti ini. Untuk membentuk angka 505 tadi, kita menggunakan balok plastik yang berukuran 1 x 1 cm. Bisa kami tekankan di sini, semua ukuran yang akan saya paparkan merupakan ukuran yang belum pasti akan kami gunakan untuk permainan kami. Jadi, balok plastiknya ini berukuran 1 x 1 cm. Untuk ukuran dari papan pemainnya sendiri, untuk yang hitam putih ini, yaitu 7,5 x 13,5 cm. Untuk ukuran kotak pada papan pemain, yaitu per 1 kotak hitam dan per 1 kotak putih, itu merupakan 1,5 x 1,5 cm. Untuk ukuran kotak putih yang ada di tengah ini, yaitu 13,5 cm kali 13,5 cm. Untuk ukuran kartunya, yaitu 3 x 6 cm. Cara bermain akan dijelaskan oleh teman saya, Angelo Kara. Ya, sekarang sebelum kita mulai nyoba membahas ke cara permainan dan kayak aturan di dalamnya, kita mungkin coba pahami dulu cara kerja kartunya. Soalnya kartunya itu bagian penting dari permainan yang kita buat ini.
Dari Nah, sekarang kita bisa lihat dulu sekilas ini untuk tabel kartu, cara kita untuk kayak coba mekanisme kartunya nanti jumlah yang positif di sini yang dilambangkan di yang warna merah sama yang negatif yang dilambangkan di yang warna kuning. Di sini kita bisa lihat ada yang min 9-nya 2, min 8-nya 2, di yang positif juga yang 9-nya 2, 8-nya 2, ada yang keliparan 3, 4, sampai 6. Untuk lebih jelasnya mungkin eh, kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat tabelnya yang ini aja. Gimana di sini dilihatin jelas apa namanya untuk yang jumlah ada nomor 2-nya, jumlah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu jumlahnya berapa. Kalau di sini kan udah jelas. Jadi lebih mudah dipahami, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bicara tentang cara bermainnya. Untuk cara bermainnya sebenarnya nggak ya simpel sih. Kalau misalnya paham konsepnya bermain SOS, 505 itu juga intinya sama, yaitu untuk bentuk angka 505 dengan jumlah dadung dengan jumlah kotak atau balok yang tidak ditentukan. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 sampai 4 individu. Dimulai dengan pertama ya menentukan urutan atau giliran yang sudah dibuat, lalu menempati posisinya masing-masing. Papan tengah itu nanti fungsinya selain untuk naruh tempat kartu dan pelemparan dadu, itu juga dipakai buat nanti kita ngitung poin. Poin yang dipakai yang akan ditentukan oleh jumlah kartu yang kita dapat. Nah, untuk setiap pemain, poin standar atau poin awalnya itu 28. Jika 28 poin itu habis, itu nanti baru boleh meletakkan balok plastik. Nah, setiap pemain itu nanti akan melemparkan dadu. Dadu yang dilempar hanya satu. Di papan tengah itu hanya boleh dilemparkan satu. Nah, jumlah dadu yang keluar itu nanti akan digunakan untuk mengurangi jumlah poin awal tadi. Misal dadu yang keluar itu 5, maka poin yang dikurangi dari 28 jadi 22, 23 misalnya begitu. Kalau misalnya eh, yang keluar satu, maka yang dikurangi hanya satu, jadinya poinnya 27. Nah, jika nanti poin 28 ini kan tadi poin standar awal. Jadi kalau misalnya poinnya nanti sudah habis, baru pemain boleh meletakkan balok yang tadi sudah dikasih. Jumlah baloknya itu tetap 34 untuk setiap pemain. Jadi pemain menang jika semua jumlah balok itu 34 kali itu bisa dilakukan ditaruhnya. Bisa ditaruh di papan. Nah, fungsi kartunya ini sendiri itu sebenarnya nanti setelah meletakkan meletakkan balok, nanti kan di papannya ada papan yang berwarna hitam sama berwarna putih. Kartunya kita juga memiliki yang warna hitam dan juga memiliki yang warna putih. Nah, fungsinya itu simpel. Jadi misalnya kita naruh baloknya itu kan bebas. Kita misalnya mau naruh di balok yang berwarna hitam. Nah, setelah masukkan kita warna hitam, nanti kita harus ngambil dari papan tengah itu kartu yang juga berwarna hitam. Misalnya kita dapat kartu warna plus 6. Warna hitam plus 6. Nah, kalau misalnya kita dapat kartu warna hitam plus 6, nanti jumlah poin awal kita yang 28 itu, nanti kita tambahin plus 6. Jadinya sekarang 34 poin. Jadi di giliran selanjutnya kita harus ngabisin, poin yang kita harus habisin itu 34, bukan 28. Untuk selanjutnya, kalau misalnya kebalikannya, negatif. Misalnya kita dapat negatif 2. Jadi kalau kita kurangi aja. Berarti dari 28 jadi 26. Untuk gampangnya poinnya dipakai begitu. Kalau misalnya kita naruhnya di kotak putih, ya tinggal kita ngambilnya di kartu putih dengan sistem pengurangan dan penjumlahan kartu yang sama. Untuk simpelnya sih gitu kalau cara permainannya. Ya, nah untuk bisa biar lebih mudah memvisualisasikannya aja, untuk ngelihat ini contoh bentuk papan yang udah penuh. Jadi papan yang nanti menang tuh bentuknya gini. Jadi nanti kotak-kotak biru itu dilambangkan balok pemain nanti yang warnanya hitam putih juga. Jadi untuk warna 5, untuk angka 5 itu nanti ada 11 kotak, seperti yang bisa dilihat. Nah, ini jumlah total semua kotak dari 505 itu ada 34. Makanya karena setelah 34 semuanya ditaruhkan, baru pemain dianggap menang dari permainan ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas aturan. Untuk permainan ini karena tadi seperti yang sudah dibilang, tujuan utamanya kita itu untuk menghibur atau untuk biar pemain itu bisa merasa terhibur dan merasa senang, sehingga aturan yang kita buat lebih simpel dan jumlah pelanggaran yang ada yang dimana ada semacam hukumannya itu cuma satu.
Untuk peraturan pertama, yang paling penting itu pemain hanya boleh melempar dadu 1 kali dalam putarannya. Untuk urutan atau posisinya nanti bisa ditentukan oleh pemain dengan berbagai cara. Misalnya memang dipilih salah satu persatu atau mau home pipa, pin shot atau gimana pun bebas, terserah. Nah, untuk tadi sudah dibilang poin standar awal pemain adalah 28. Untuk peraturan selanjutnya nomor 4, jika poin pemain habis, pemain baru diperbolehkan meletakkan balok plastik. Nah, untuk kelebihan dadu itu akan tidak dihitung. Jadi intinya begini, misalnya poin sisa kita setelah bermain itu tinggal 4. Terus kita ngeluarin dadu 6. Itu tetap dikuranginya 4. Duanya itu nggak dihitung. Jadi nanti giliran selanjutnya, misalnya setelah ditambah 7 kurangi hasilnya 30, ya poinnya itu 30. Nggak dikurangi 2 lagi. Poinnya 30. Peraturan nomor 6, jika balok diletakkan di kotak putih, maka harus mengambil kartu putih. Dan sebaliknya berlaku seperti yang dibilang. Kalau misalnya kita jatuhnya di kotak hitam, baru ngambil warna hitam. Untuk peraturan selanjutnya itu akan bahas tentang penggunaan poin tadi, poin di kartu. Jika dapat plus 6, maka kita akan nambah jadi 34 poinnya. Jika dapat min 4, maka poinnya jadi 24. Plus minusnya itu nanti ditentukan oleh simbol yang ada di kartu. Nah, kan jumlah angkanya itu melambangkan berapa yang akan dikurangi atau dijumlahkan. Pemain yang paling cepat untuk 505 itu yang menghabiskan 34 balok. Jika salah, yang tadi dibilang pelanggarannya itu cuma satu ini. Jika misalnya nanti saat melempar dadu itu keluar dari posisi papan tengah, maka giliran pemain itu nggak dihitung. Jadi nanti di skip pemain itu untuk giliran yang waktu itu. Misalnya dia ngeluarin ngeluarin dadu warna angka 6, tapi jatuh dadu akhirnya itu nanti di luar papan, maka angka 6-nya itu nggak dihitung. Dia harus melempar lagi di giliran selanjutnya. Nah, untuk papan tengah ini seperti yang tadi bilang, karena nanti kita akan gunakan sebagai untuk penghitungan poin, maka papan tengah nanti menggunakan bentuk papan tulis. Sehingga nanti pemain bisa nulis masing-masing jumlah poin yang telah didapatkan setelah menjumlahkan atau mengurangi poin standar 28 itu dengan jumlah yang ada pada kartu.